Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama dengan Bung Ropan, kita akan mereview hasil pertandingan putaran kelima Piala FA yang berlangsung pada Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dari tiga pertandingan tersebut, dua diantaranya dimainkan oleh wakil London dengan dua hasil yang berbeda. West Ham United ketika bertandang ke St. Mary markasnya Soton takluk dengan 3-1. Gagallah impian dari David Moyes untuk membawa tim asuhannya ini melenggang ke babak 8 besar di Piala FA. Sementara Soton yang dipegang atau ditangani oleh Ralph Hasenhuttl itu membooking satu tiket hadir di perempat final dengan 3 gol mereka yang dibuat oleh Perrault, Ward-Prowse, dan juga pemain pinjaman dari Chelsea ya, yang datang ke Soton, Broha. Gol balasan dari West Ham United dibuat oleh striker mereka Michael Antonio. Itu yang terjadi di St. Mary. Kemudian satu pertandingan lagi melibatkan wakil London adalah The Blues, Chelsea. Lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Luton Town dengan perjuangan berat. 3-2, ini yang akan saya bahas. Ya. Pertandingan lainnya antara Liverpool dan Norwich yang berlangsung di Anfield, kita juga sudah tahu hasilnya. Liverpool lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Norwich 2-1. Namun khusus Liverpool ini saya akan bahas nanti setelah pembahasan atau review saya dengan Chelsea. Oke, kita mulai dengan Chelsea. Thomas Tuchel memainkan starting 11 dengan menurut saya tidak begitu maksimal kalau bisa dikatakan di sini ya. Setelah banyak pemain mereka itu mungkin kelelahan. Setelah tampil di final Piala Liga menghadapi Liverpool di Wembley pada hari Minggu kemarin dan Chelsea kalah dengan adu penalti ya, 10-11 dari The Reds. Itu bisa terlihat ya, ketika 3 pemain belakang yang ditampilkan berdiri di depan Kepa, karena Kepa yang si sorot dalam pertandingan final di Piala Liga atas kegagalan dia mengambil penalti ke-11 itu dimainkan. Tidak ada Mendy. Dipercayakanlah Kepa ini untuk ada di starting 11 menghadapi Luton. 3 di belakang itu Rudiger, kemudian Loftus-Cheek dan Malangsar. Kalau lihat dari 3 nama ini agak sedikit mengejutkan bahwa posisi dari Loftus-Cheek ini gelandang yang dipaksakan main agak ke belakang. Ya, ini bukan posisi ideal dari seorang Loftus-Cheek. Dia tidak tampil buruk sama sekali ya. Oke, tetapi tidak maksimal dia bermain di posisi ini. Itu yang membuat bahwa gawang dari Kepa bisa kebobolan 2 gol, walaupun 1 gol itu dari sebuah set piece di menit kedua ya, yang diciptakan pemain Luton yang mengagetkan kubu Chelsea tentunya. Ya, bagaimana Luke Berry bisa mengangkat bola dari corner dan Rhys Burke yang bisa menanduk bola ya masuk. Tetapi gol kedua itu lolos dari jebakan offside pemain-pemain belakang Chelsea ya. Ketika Carlos Mendes bisa memberikan umpan ya, dan Harry Cornick masuk di antara celah. Di sana juga memang ada Loftus-Cheek ya. Kemudian ada Rudiger dan Malangsar. Dan ini yang menghasilkan gol. Nah, Chelsea ini harus berkejaran dengan ketertinggalan 1 gol, 1-1, 2-1, 2 sama dan akhirnya dengan 3-2. Oke, kalau saya sudah membahas tadi di belakang dengan Loftus-Cheek akhirnya ditarik ke belakang. Kenapa? Karena memang untuk amunisi di belakang ini tidak adanya seorang Thiago Silva, bahkan duduk di bench juga nggak ada. Ini mungkin diistirahatkan karena kecapean kalau saya lihat dengan Silva bermain di Piala Liga ya. Kemudian Trevoh Chalobah juga nggak ada, Cesar Azpilicueta juga nggak ada, bahkan akan di bangku cadangan juga mereka nggak ada. Saya berpikir dengan ketidakadaan mereka, ini pemain-pemain ini akan difokuskan oleh Tuchel untuk menghadapi 2 hari akan datang, menghadapi Burnley di Turf Moor. Karena ini pertandingan yang krusial juga. Chelsea harus bisa mendapatkan 3 poin biar mereka bisa aman di posisi ketiga klasemen sementara di IPL. Ya, tidak boleh imbang, ini akan bahaya. Karena tekanan dari peringkat keempat itu kan sangat kuat dengan MU juga Arsenal yang bisa mengancam posisi dari Chelsea. Makanya pemain-pemain yang dianggap agak lelah
bermain di final Piala Liga itu diistirahatkan semua. Termasuk Christensen yang memang belum bugar, sehingga tidak ada di dalam starting 11. Nah, dengan pemain-pemain ini yang memang absen, ini yang memaksa tentunya Loftus-Cheek bermain ke belakang. Karena Loftus-Cheek kita tahu kalau dalam pertandingan yang normal dia paling tidak dia harus menggantikan Jorginho ya sebagai super sub, menggantikan Kovacic atau menggantikan N'Golo Kante. Itulah yang dilakukan oleh Tuchel. Nah, 4 gelandang yang dimainkan adalah Hudson-Odoi di kanan, di kiri adalah Kennedy, 2 di tengah Jorginho dan Saul. Ya. Di depan Mason Mount, Lukaku dan Werner. Inilah yang diberikan oleh Thomas Tuchel. Ya. Setelah gol pertama mereka kaget, ya saya katakan tadi, dengan tandukan kepala dibuat oleh Risburg, pemain belakang dari Luton. Itu baru bisa disamakan. Agak kesulitan juga bagi Chelsea. 20 menit pertama mereka itu sulit untuk bisa melepaskan tembakan ke gawang Luton Town. Sebelum gol balasan itu terjadi dengan gol dari Saul ya, ketika memanfaatkan lepas bola agak liar, tapi dimulai juga dengan pergerakan dari Timo Werner. Dan Timo Werner ini tampil oke. Ketiga gol dari Chelsea itu ada peran besar dari Timo Werner. Di samping dia ikut membuat gol kedua. Nah, gol pertama, gol balasan dari Saul itu di menit ke-27 juga karena Werner lepas sedikit ketika mengontrol bola dan dihajar oleh Saul dari luar kotak penalti 1-1. Kemudian unggul lagi Luton yang saya bilang tadi lewat serangan balik, karena Luton ini kan terus bertahan memang. Mereka tuh bermain lebih dalam. Ini yang menyulitkan bagi Chelsea untuk bisa membongkar pertahanan dari Luton. Karena dengan 24% penguasaan bola Luton ini menggambarkan mereka memang kalau boleh parkir bus lah menghadapi. Karena memang takut. Tim asuhan Nathan Jones ini nggak berani untuk bermain untuk terbuka melawan Chelsea. Habis mereka, bunuh diri mereka. Sehingga ini menyulitkan bagi Chelsea. Ya. Itu Chelsea ada upaya 17 kali Chelsea melepaskan tembakan dalam pertandingan menghadapi Luton secara keseluruhan ya. Dengan 9 on target, tetapi hanya 3 gol yang mereka bisa dapatkan. Karena itu belakangnya terlalu kuat. Walaupun kalau lihat dari skema permainan yang dimainkan oleh Nathan Jones ini terhadap Luton, mereka bermain dengan 3-5-2. Menumpuk banyak pemain di tengah untuk bisa menghadang kekuatan Chelsea yang bagus sekali di tengah. Ya, karena kelihatan sekali penguasaan bola Chelsea itu sangat tinggi. 76% mereka melakukan penguasaan bola. Memang mereka mendikte habis. Ya, cuma itu yang mengalami. Sangat sulit kalau lawan bermain dengan agak dalam. Nah, ketika mereka tertinggal dengan 2-1 di babak pertama, harus ada perubahan dimainkan oleh Tuchel. Ini yang membuat dia untuk mendorong Pulisic yang ada di bangku cadangan masuk, ya, menarik Kennedy keluar. Ya, di menit 61 kalau nggak salah, Pulisic masuk. Kemudian semenit kemudian di menit 62 juga ada berganti pemain, ya, dilakukan oleh Tuchel. Ya, pemain muda mereka Harvey Fall dimainkan, Hudson-Odoi yang ditarik keluar. Ini ada sedikit berubah sehingga intensitas serangan Chelsea itu makin tinggi. Dia tidak menarik satupun pemain dari 3 yang ada di depan. Mount, Lukaku dan dengan Werner tetap ditaruh di lapangan terus. Di tengah yang dia ubah di sini ya, di tengah. Sebenarnya sih masih bisa untuk memainkan karena ada 2 pemain yang bagus duduk di bench. Ada N'Golo Kante dan Mateo Kovacic. Namun 2 pemain ini juga diistirahatkan. Tidak dimainkan sama sekali bahkan. Ada juga Ross Barkley yang ada duduk di bangku cadangan. Tapi dia memasukkan Havertz ya, yang untuk bisa bermain menarik Odoi. Nah, kemudian ada gol di sana yang dilakukan oleh Timo Werner untuk menyamakan kedudukan. Ketika ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Tuchel. Timo Werner melepaskan tembakan dari jarak dekat ketika menerima umpan lambung yang datang dari belakang, dilayangkan oleh Loftus-Cheek. Ketenangan dari Timo Werner ini yang membuat dia mampu menggetarkan gawang lawan. Dalam posisi 2-2 ini, motivasi Chelsea lebih tinggi tentunya untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Dan Lukaku datang sebagai orang yang bisa menentukan kemenangan Chelsea. Ini pun karena ada pergerakan dari manuver seorang Timo Werner
yang memberikan umpan. Umpan sangat matang dibuat oleh Timo Werner dan Lukaku tinggal mencocorkan bola ke dalam untuk menggetarkan gawang Luton. 3-2 ini yang membuat mereka lebih mengontrol permainan. Karena kan kalau dari penguasaan sangat tinggi. Kesulitan mereka itu bisa menembus pertahanan lawan. Karena lawan bermain bukan saja disiplin mereka, Luton ya. Tapi Luton itu semangat juangnya tinggi di depan publik mereka. Mereka ingin membuat kejutan menghentikan Chelsea. Semangat ini yang membuat mereka, walaupun permainan mereka itu biasa-biasa aja, bertahan total dan hanya counter attack aja. Tapi memang menyulitkan bagi semua pemain Chelsea ya, untuk bisa mencetak, walaupun ada 9 on target, tapi tidak dimaksimalkan semua, hanya 3 yang membuahkan hasil. Ada satu pergantian lagi memang yang dilakukan oleh Tuchel untuk bisa mengamankan di tengah, kemudian memasukkan Reece James, menarik Jorginho, fell agak ke dalam dan James agak melebar bermain di kanan. Nah, apapun yang terjadi di Luton, ya, bagi Chelsea, yang penting mereka menang. Ya, mau menang susah payah, ya, harus lewat perjuangan. Yang penting mereka menang. Jangan sampai harus draw kemudian imbang, adu penalti. Bahaya buat mereka. Kok sampai adu penalti? Kan memungkinkan bagi Luton untuk bisa menang. Kita tidak tahu juga. Tetapi Chelsea itu harus memaksakan kemenangan. Kalau bilang menang, saya rasa dari awal Chelsea pasti menang. Ya. Cuma memang mengalami kesulitan. Karena lawan itu bermain dengan banyak menumpuk pemain. Kelihatan 3 back, tetapi begitu datang serangan dari Chelsea, ya, itu sampai 8 pemain ada di belakang. Ini yang menjadi kesulitan. Ya. Kalau mau menang dengan penguasaan bola yang sangat tinggi, bahkan Chelsea itu sentuhan Chelsea, passing mereka sepanjang pertandingan itu jauh di atas 608 kali mereka melakukan sentuhan pemain dari semua pemain Chelsea. Nah, bisa dilihat dengan posisi dari Luton hanya 193 kali mereka sentuhan bola lapangan, 100, nggak sampai 200. Chelsea itu 600 lebih. Jadi memang timpang sekali kalau bisa melihat. Chelsea, penguasaan Chelsea itu tinggi, ya. Akurasi operan mereka itu sampai 83%, lawan cuma 51%. Jadi memang pantas kalau Chelsea menang itu pantas. Ya. Dan selamat buat Chelsea. Sekarang mereka sudah ada di babak perempat final. Tinggal menunggu undian siapa lawan mereka. Ya. Karena sebelumnya kan kita sudah tahu Manchester City, tim yang juga difavoritkan, sudah lolos. Walaupun sempat kesulitan juga, tapi akhirnya mereka lolos setelah memukul Peterborough ya, di markas lawan. Kita tinggal menunggu lagi 2 pertandingan ke depan yang akan dimainkan oleh Everton ya, dan juga dengan kuda hitam lainnya antara Nottingham Forest ya, atau Huddersfield. Kita akan lihat nantinya ya, bagaimana hasil undian untuk bisa mempertemukan Chelsea dengan siapa, City dengan siapa, Liverpool dengan siapa. Ini menarik. Bukan tidak mungkin Chelsea ketemu Liverpool lagi ya, atau Chelsea dengan City, atau City dengan Liverpool. Ya. Karena sebelumnya juga Crystal Palace sudah membuking tiket ketika mereka mengalahkan Stoke dengan 2-1. Termasuk kejutan yang dibuat oleh Middlesbrough saat menghentikan Harry Kane dan kawan-kawan di Riverside Stadium dengan 1-0. Jadi memang rame 8 besar ini di Piala FA. Kita akan nantikan. Sampai di sini review saya dengan laga yang berlangsung di Kenilworth Road, di mana Chelsea harus berjuang berat sekali perjuangan mereka sebelum bisa memenangkan pertandingan 3-2 melawan Luton, termasuk tersingkirnya West Ham United dari tuan rumah Southampton. Ciao.